Nggak jarang orang kalau lagi sakit kepala, dia udah tahu dia mesti beli apa, tahu kan? Kalau misalkan dia beli apa, terus saya selalu kalau sakit kepala minumnya itu terus. Iya, betul sekali. Itu kalau enggak, langsung aja deh datang ke warung, beli obat sakit kepala. Langsung dikasih, gampang banget ya? Nah, itu dia. Kita harus tahu dulu aman atau enggak dan sebenarnya kayak gimana sih sakit kepala yang aman diobati terus-menerus dengan obat warung tersebut. Nah, kita akan bahas bersama dengan Dokter Lona, spesialis farmakologi klinik. Selamat Halo, pagi, Dokter Lona. dokter. Pagi. Nah, Dok, ini banyak sekali nih fakta mitos yang beredar di masyarakat nih, dok. Kayak yang pertama nih ya, ini fakta atau mitos, dok, kalau misalnya yang namanya sakit kepala dan flu itu bisa diobati dengan mengkonsumsi obat warung. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta, dokter. Fakta. Fakta. Jadi memang ada obat warung itu maksudnya adalah obat bebas. Memang ada pilihan obat bebas yang dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala. Namun yang diobati adalah gejalanya atau simptomnya, Ya. bukan penyebab utamanya. Oleh karena itu, di kemasan obat bebas umumnya tertera aturan pakai dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika seseorang mau mengkonsumsi obat bebas atau bahasa yang lebih dikenal oleh masyarakat obat warung untuk mengobati keluhan sakit kepala, flu, pusing, rasa tidak nyaman di saluran cerna. Misalnya, kalau keluhan tidak membaik setelah 2 hari Ya. atau bertambah berat, alangkah baiknya menghentikan mengkonsumsi obat bebas atau obat warung tersebut dan segera berkonsultasi ke dokter. jadi berarti tidak mengobati penyebabnya, Dokter Arlin. Betul, Kalau sakit makanya- kepala karena tagihan terlalu Aduh, banyak, aduh, tidak aduh, jadi aduh. turun tagihannya. Aduh, itu udah paling susah itu sakit kepala diobati dengan itu ya. Makanya suka ada tulisannya kalau misalnya di obat-obatan itu pasti tulisannya meredakan gejala ya. Nah, fakta mitos berikutnya nih, Dokter Vito. Oke, baik. Obat warung tergolong obat-obatan yang terbatas dan dapat membahayakan ginjal. Ini fakta atau mitos jika dikonsumsi tidak sesuai aturan? Fakta, kalau tidak dikonsumsi tidak beraturan, betul kata dokter Vito. Jadi obat warung atau obat bebas atau sebenarnya obat apapun, kalau dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan pakai, pasti akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Bukan saja gangguan fungsi ginjal, tetapi juga gangguan fungsi organ lain. Oleh karena itu, sebelum kita mengkonsumsi obat, termasuk obat bebas atau obat warung, yuk baca kemasan, baca tulisan yang tertera di kemasan obat sehingga kita tahu aturan pakainya dan kapan harus menghentikan dan kapan harus berkonsultasi ke dokter. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kalau udah 3 hari aja, 3 hari, jangan diterus-terusin gitu ya, dok ya, malah jadi berbahaya kepada organ kita. Apalagi kalau individu tersebut atau orang tersebut sudah memiliki riwayat gangguan kesehatan, dokter. Entah gangguan kesehatan fungsi organ ginjal atau fungsi organ liver atau gangguan kesehatan lain. Misalnya riwayat alergi atau riwayat sensitif terhadap obat tertentu. Alangkah baiknya lebih berhati-hati. Oke, nah ini fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Katanya nih ya, obat warung itu hanya meredakan sakit sementara aja, bukan menyembuhkan sakit. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta ya. Jadi memang hanya mengobati gejala atau Ya. membantu meringankan gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Sebagai contoh nih, dok, pasien atau seseorang yang menderita hipertensi dengan berbagai keluhan. Apabila mau mengobati keluhannya, contohnya keluhan sakit kepala, mungkin bisa dibantu dengan obat warung atau obat bebas untuk meringankan sakit kepala. Tetapi penyebab utamanya yaitu darah tinggi atau hipertensinya tentunya harus diobati dengan obat khusus dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan resep obat dan pilihan obat yang tepat. Nah, karena itu kalau misalkan sakit kepala biasanya ditulis ya kalau sakit berlanjut segera hubungi dokter. Itu maksudnya sebenarnya supaya mencari tahu penyebabnya apa. Karena banyak penyakit yang serius juga ternyata sakit kepala aja. Ya contoh orang-orang yang mungkin punya kelainan di dalam tengkoraknya ya, artinya di dalam otaknya mungkin sakit kepala terus. Padahal mungkin kalau diobatin terus-menerus lama-lama penyakitnya bukan sembuh, malah tersamarkan penyakitnya. Betul ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga nih ya. Nah, selanjutnya nih, katanya nih dokter, obat warung dan obat dokter itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Ini fakta atau mitos, dokter? Mitos. Mitos. Tergantung jenis obatnya, dokter. Obat warung pada umumnya adalah obat bebas yang memang bisa dibeli tanpa resep dokter. Tidak semua obat warung itu tidak bisa dikombinasi dengan obat dokter. Namun pada kondisi tertentu, misalnya ada interaksi atau ada
kemungkinan besar timbulnya efek samping atau efek yang tidak diinginkan karena mengkonsumsi kedua obat tersebut, ya tentunya dokter juga tidak menganjurkan. Oleh karena itu, seperti yang tadi Dokter Vito sampaikan, kalau sesudah 3 hari atau sesudah 5 hari keluhan tidak membaik, atau sebelumnya tapi tambah buruk, ya di stop dan segera konsultasi. Kalau memang dari dokternya disarankan untuk dikombinasi atau boleh nih dikonsumsi obat warungnya, monggo diteruskan. Tapi kalau dirasa tidak boleh, tentunya dokter tidak akan menganjurkan demikian dan tidak boleh diteruskan konsumsi obat warung bersama dengan obat dokter. Jadi tidak selalu, namun tetap harus diskusi dengan dokter. Nah dok, ini supaya mungkin yang pemirsa sekalian juga makin nyambung juga ya. Mungkin definisi yang kita lagi ngomongin obat warung itu apa? Karena kadang-kadang dokter juga ngasih kok obat warung kadang-kadang ya. Oke, nggak apa-apa, ini sih minum ini aja gitu, yang depannya P misalnya gitu ya. Jadi obat warung itu adalah obat bebas. Atau pilihan kedua adalah bebas terbatas. Obat bebas itu kalau di kemasan logonya berwarna hijau, di sampingnya ada lingkaran berwarna hitam. Sedangkan kalau bebas terbatas biru dengan lingkaran juga berwarna hitam. Kedua obat tersebut bisa dibeli oleh awam atau oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan tanpa resep dokter. Namun tetap ada aturan pakai yang harus diperhatikan. Di situ tertera komposisinya, dosis, buat anak-anak, buat wanita hamil seperti apa, berapa hari boleh dikonsumsi. Itu yang dimaksud dengan obat warung yang mungkin lebih familiar di telinga masyarakat adalah obat bebas. Namun di luar yang tadi saya sampaikan itu tentunya harus dibeli dengan resep dokter. Dan kalau kita tahu kita memiliki riwayat hipersensitivitas atau riwayat alergi dengan obat yang katanya obat warung, tentunya juga tidak boleh dikonsumsi walaupun dikatakan bebas atau bisa dibeli tanpa resep dokter. Obat apa sih dokter Alin pernah lihat nggak di apoteker? Pasti kan bagi ibu-ibu yang dokter juga pasti sangat perhatian dan mungkin bisa kasih petunjuk ya kepada audiens kita ya. Yang biasa ada obat bisa dibeli bebas gitu, biru atau merah atau hijau tadi ya. Contoh ya, komposisinya paracetamol untuk mengatasi atau membantu mengatasi keluhan nyeri atau meredakan gejala nyeri. Atau obat flu yang biasanya dibeli oleh masyarakat yang isinya bukan obat flu tapi untuk meringankan gejala flu yang isinya adalah CTM. Nah, itu adalah contoh obat bebas dan obat bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun tetap harus mengikuti aturan pakai yang tertera. Oke, nah ini dok, apalagi sekarang kan lagi pandemi ya dok ya. Nah kadang-kadang nih ya karena pandemi ini orang jadi takut nih, males gitu ya ke rumah sakit. Nah ini akhirnya mereka biasanya nih ya pasti kebanyakan nih malah jadi minum obat minum obat dari warung aja ya kan. Setelah itu ditulisannya 3 sampai 5 hari gitu ya harus ke dokter, tapi gejalanya belum sembuh-sembuh ya kan, tapi males nih misalnya nih ke rumah sakit ya kan. Nah ini ada nggak sih dok misalnya nih ya, biasa nih ya yang nanya pasti pengen ini ya nawar ya dok. Nawar ya. Toleransi boleh nggak sih dok, katanya gitu nih, toleransinya berapa hari nih konsumsinya untuk obat warung tersebut? Tergantung jenis ya dokter, tapi kalau umumnya bisa kita katakan apabila keluhan tidak membaik setelah 2 hari mengkonsumsi obat tersebut, alangkah baiknya dihentikan dan segera pergi ke fasilitas kesehatan di mana di situ ada dokter yang berpraktek dan bisa berkonsultasi apakah pilihan obat yang tepat, dan tentunya seperti yang dokter Vito sampaikan mencari sumber masalah atau penyebab kenapa keluhan tersebut tidak membaik setelah pasien atau setelah individu tersebut mengkonsumsi obat warung atau obat bebas tersebut. Namun pada mereka yang memiliki riwayat gangguan fungsi organ, walaupun memang obat warung dapat membantu mengatasi keluhan atau mengurangi gejala yang muncul ketika seseorang terinfeksi virus, tapi kalau sudah ada catatan medis tertentu, misalnya gangguan fungsi organ apapun, alangkah baiknya tidak langsung memutuskan mengkonsumsi obat warung begitu saja. Tetap harus berkonsultasi dahulu, karena bukan berarti karena obat bebas bisa dibeli tanpa resep dokter pasti aman 100%. Semua obat tentunya ada aturan pakai, ada indikasi, kontraindikasi, dan efek samping yang mungkin timbul kalau dikonsumsi dengan tidak bijak. Nah ngomong-ngomong soal efek samping nih ya, tadi kan udah bilang ya. bisa kerusakan organ juga kan. Jadi karena itu belum tentu aman. Ini katanya kalau konsumsi obat warung terus-menerus ini dapat menyebabkan kerusakan hati atau liver. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali saat lagi. Tetap di Hidup Sehat.